Shalom sahabatku dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menanggapi sebuah cuplikan video dari seorang ulama. Dia beserta dengan rekannya. Mereka terlihat sedang berdiskusi dan di dalam diskusi mereka terlihat mereka sedang bergosip dan mereka sedang memfitnah agamanya orang Kristen. Mereka mengatakan bahwa agamanya orang Kristen itu penuh dengan kelemahan. Itulah sebabnya mereka menyoroti untuk membenarkan diri, maksudnya membenarkan agama Kristen. Mereka menuduh orang Kristen melakukan mujizat. Nah, saya juga akan menunjukkan mujizat di dalam Islam yang akan kita saksikan di dalam video ini. Mari kita langsung saja mendengarkan cuplikan videonya. Atau mungkin gini, Pak Dondi, karena mereka ini tidak punya cara, ya kan, untuk membuktikan kebenaran agama mereka, baik dari sisi teologisnya, sejarahnya, kitab sucinya, yang penuh dengan segala macam kelemahan. Akhirnya ya cara satu-satunya cara yang paling gampang untuk memikat orang ya dengan cara ini kan gitu. Iya, gitu loh. Jadi kalau buat kita yang Muslim, yang istilahnya kita tahu Islam dengan cukup komprehensif, kita nggak akan kaget kalau ngelihat yang trik atau cara-cara mereka menjual agama dengan mujizat-mujizat seperti itu gitulah. Dan belum tentu juga mujizat-mujizat itu sebenarnya benar terjadi gitulah. Banyak video-video yang di barat itu yang memperlihatkan mujizat-mujizat ada settingan. Sekarang gini, sekarang logikanya gini aja. Kalau memang benar mujizat itu benar-benar terjadi, itu yang melakukan mujizat tuh, itu suruh pada ke rumah sakit itu loh. Nah ini kan mumpung lagi ada pandemi yang covid itu ya, pada nggak disembuh-sembuhin gitu. Nggak usah divaksin ya kan, jadi nggak usah pakai obat. Nggak perlu vaksin kan kalau begitu kan, tinggal datang aja ke rumah sakit bikin mujizat sembuh semua. In the name of Jesus, be healed. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan singkat video dari kedua orang ini. Satu ulama, satu adalah rekannya. Saya tidak kenal dengan kedua orang ini. Jadi teman-teman, jelas ya mereka menuduh bahwa orang Kristen itu agamanya itu penuh dengan kelemahan. Itulah sebabnya mereka menuduh untuk membenarkan diri orang Kristen mengadakan mujizat dengan settingan. Itu intinya sebetulnya. Nah, apakah agamanya orang Kristen itu penuh dengan kelemahan? Apakah sejarah di dalam Alkitab itu tidak jelas? Atau apakah kitab sucinya orang Kristen itu tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara sejarah, teologis, dan juga biblika? Apakah Alkitab orang Kristen itu penuh dengan kelemahan? Ya tentu tidak. Alkitabnya orang Kristen itu sangat sistematis, diatur dengan sedemikian rupa, tidak lompat sana lompat sini kayak keledai ya. Jadi sejarah Alkitab, keyakinannya orang Kristen itu semua dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sejarah, secara biblika, secara teologis, itu tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Justru Al-Quran lah yang mesti dipertanyakan. Kalau mereka mengatakan Alkitabnya atau kitab sucinya orang Kristen itu penuh dengan kelemahan, bukankah sebaliknya? Ya, saya tidak akan membahas ke sana, tetapi saya akan memperlihatkan kepada kita ketika mereka menuduh orang Kristen untuk meyakinkan banyak orang dengan mujizat. Saya juga akan menunjukkan kepada Anda semua lewat video ini mujizat yang dilakukan oleh para ustadz untuk menyembuhkan yang sakit. Mari kita dengarkan videonya. Dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بإذن إخواني أي دمات كجيلاي بكيوا لا هرزي شيء بإذن إخواني بإذن ما يعلمني نيا كبار بسم الله الرحمن الرحيم ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفيني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس يا الله أنت الشافي يا ماذا لا تخاف لا تخاف ماذا بسم الله الرحمن وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني إذا مرضت فهو يشفيني الله أكبر يلا ماذا قل يا الله شيخ قل لا تخاف قف بي يا الله امشي لا تخاف بسم الله يلا ماذا يا الله اللهم صل على محمد استدق كبير ماذا لا تخاف لا تخاف بيونا جماعة خلينا نصلي على النبي اللهم صل على محمد يلا ماذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين قرآن نابع إذا قرآن يقرأ لا تتكلم وإذا مرضت فهو يشفي قل له لما يتكلم لا يستفز ولا يسيء ولا يخاف بسم الله واحد اثنين ثلاثة الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم خلاص. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya. Jadi terlihat di sini ada 3 cuplikan video. Terlihat seorang ustadz mengadakan mujizat dengan membaca ayat Al-Quran dan orang sakit sembuh. Nah, kalau merujuk kepada pernyataan kedua orang tadi di awal, apakah dengan mujizat yang dilakukan mereka ini menunjukkan bahwa agamanya itu adalah agama yang penuh dengan kelemahan? Ya tentu tidak. Nah, logika dari kedua orang di awal tadi adalah logika yang salah, ya, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena memang untuk membuktikan kebenaran di dalam Alkitab atau kitab suci, khususnya di agama Kristen itu, bukan karena melakukan mujizat. Nah, di akhir video ini juga saya akan menunjukkan kepada kita, ada seorang muslim, dia datang kepada pendeta, dia beragama muslim dan dia minta didoakan supaya dia disembuhkan. Dan akhirnya dia sembuh. Mungkin Anda sudah kenal, namanya Pastor Andy Simon. Dia sangat terkenal dan banyak orang sudah sembuh lewat pelayanan beliau. Saya mau katakan begini ya, di akhir cuplikan ini. Di dalam kekristenan, mujizat itu bukanlah hal yang utama dan yang terpenting. Memang kalau orang disembuhkan, ya puji Tuhan, kita bersyukur. Dan mujizat yang paling penting adalah apabila satu orang bertobat, meninggalkan hidup lama, percaya kepada Yesus Kristus dan hidup di dalam kebenaran. Itu adalah mujizat yang besar. Nah, itulah sebabnya berita pengampunan dosa, berita keselamatan hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak akan dapat memperoleh pengampunan. Itulah sebabnya hanya di dalam Yesus Kristus, hanya melalui Yesus Kristuslah orang dapat disembuhkan, diselamatkan, dosanya dapat diampuni. Nah, maka berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita lihat cuplikan videonya. Halo. Sehat, umur panjang menjadi anak lembaga. In Jesus name, anak ini jalanlah. Percaya saja, semua sakit hilanglah oleh Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Selamat akhir Bapak.
Demikianlah cuplikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.